Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, kelas PAI 4B, PPG Batch 3, UIN Dato Karamaka, Palu. Kali ini saya akan membawakan materi, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan pembahasan ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha darinya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Baiklah, kita masuk kepada pengertian nabi dan rasul. Dari segi bahasa, nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Nabi, yang merupakan turunan dari lafaz Al-Naba atau berita. Nabi yang membawa berita, kabar, dan wahyu kepada kaumnya. Sedangkan Rasul mempunyai arti utusan. Pengertian iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar-benar mengutus Rasul-Rasulnya yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian, perbedaan nabi dan rasul. Rasul adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diangkat sebagai utusan, yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Kemudian, nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikannya ataupun tidak. Atau dengan kata lain, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan syariat umat-umat sebelumnya. Kemudian, dalil nakli iman kepada para rasul. Dalil nakli berupa Al-Quran adalah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah Nisa ayat 136. Kemudian, dalil nakli berupa hadis adalah an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, juga beriman terhadap ketentuannya yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kemudian
kita melangkah ke jumlah dan nama-nama Nabi. Dalam hadis disebutkan bahwa dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah Nabi? Beliau menjawab, 124.000 Nabi. Dari jumlah ini terdapat 315 Rasul. Dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Ini hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan lebih dari 310 Rasul. Adapun jumlah Nabi dan Rasul Allah, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 25. Kemudian yang perlu kita ingat adalah Nabi yang jumlahnya 25 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir 25 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 25 nabi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Paling tidak ini yang harus kita tahu, yang harus kita hafal, nabi-nabi yang berjumlah 25 tersebut. Kemudian kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, itu sifat wajib para rasul. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar. Segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari kenyataan. Sifat wajib yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul harus menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangannya kepada hamba-hambanya. Sifat wajib yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, di mana tugas pertama Rasul Allah adalah menyampaikan kepada umatnya. Sifat wajib yang keempat adalah fatwana. Fatwana artinya cerdas. Sifat ini sangat jelas dalam Al-Quran dan di dalam sejarah para Rasul. Kemudian sifat mustahil para Rasul. Yang pertama adalah sifat mustahil para Rasul adalah kidzib. Kidzib artinya berdusta. Maksudnya yaitu Rasul tidak mungkin berdusta dalam ucapan maupun perbuatan. Sifat mustahil yang kedua adalah khianat. Khianat artinya ingkar janji. Maksudnya adalah Rasul tidak mungkin berkhianat terhadap yang telah diamanahkan kepadanya. Yang keempat adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Maksudnya yaitu Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diterima. Sifat mustahil yang keempat adalah balada. Balada artinya bodoh. Maksudnya itu Rasul tidak mungkin itu bodoh. Rasul adalah pribadi yang jujur atau pintar. Kemudian tugas para Rasul. Yang pertama adalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Surah Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Artinya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 67. Kemudian yang kedua adalah menyuruh umatnya kepada Allah. Dalam surah Anbiya Allah menjelaskan bahwa wa ma arsalnaka min qabalik mir rasuli illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'buduni. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, maka sembahlah aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Kemudian tugas rasul yang selanjutnya adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Allah berfirman, wa ma nursilal mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Quran surah Al-Kahfi ayat 56. Selanjutnya tugas para rasul adalah Nabi Muhammad SAW
menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman dalam surah Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian selanjutnya adalah manusia lebih mengenal hakikat dirinya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Demikianlah materi pada kesempatan ini tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa pelajaran yang berharga untuk lebih kita mengenal tentang beriman kepada Rasul, tugas Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul, dan hikmah beriman kepada Rasul. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kuy.